Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tak hanya disimpan, tapi disebarluaskan dan diamalkan. Saya percaya bahwa ketika ilmu, inovasi, dan kolaborasi bertemu, di sanalah solusi terbaik lahir untuk perubahan yang berdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Rispa Chandra, biasa dipanggil IPA, merupakan mahasiswa semester akhir program studi Teknik Industri Universitas Islam Nusantara. 3 hal yang menggambarkan diri saya, yaitu kompeten, kolaboratif, adaptif. Nilai-nilai inilah yang selalu saya pegang teguh dalam setiap pengalaman akademik, organisasi, maupun profesional. Saya memiliki ketertarikan kuat pada bidang pengembangan sumber daya manusia, manajemen proyek, analisis data, dan perencanaan pengendalian produksi. Hal itu sejalan dengan posisi yang saya lamar, yaitu Product and Solution Management. Sejalan pula dengan latar belakang saya, yaitu pengalaman saya pada saat magang di Telkom Indonesia, tepatnya di Telkom Corporate University bagian Group of Expert yang berfokus untuk mengelola pelatihan pada bagian CAT atau Capability Analyst Telkom dan mengorganisir benchmark pada Capability Analyst Pentahelix di program MSIB 7. Motivasi saya mengikuti Digistar Internship Telkom pada Role Solution Management karena selain sejalan dengan latar belakang saya pada saat magang, sejalan pula dengan bidang yang saya sukai pada pengembangan layanan berbasis learning, innovation, dan research. Saya melihat bahwa Digistar kelas intern Telkom sebagai ruang yang terbaik untuk belajar dan mengembangkan diri secara profesional melalui lingkungan kerja yang dinamis. Telkom adalah perusahaan yang sudah saya kenal dengan baik melalui pengalaman magang sebelumnya. Saya yakin melalui program Digistar ini, saya bisa lebih mengasah kemampuan berpikir strategis dan kritis, berkontribusi pada proyek yang nyata, dan belajar dari profesional yang terbaik. Saya berkomitmen untuk menjalani proses ini dengan penuh tanggung jawab dan semangat yang tinggi. Kesibukan saya saat ini adalah saya sedang melaksanakan tugas akhir dan menyelesaikan tugas akhir dengan topik perancangan alat yang sudah memasuki pada bab penutup. Selain itu, saya juga terpilih dan dipercaya menjadi asisten dosen pada mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi di setiap weekend untuk kelas karyawan. Saya juga sering menjadi panitia pada event pelatihan. Misalnya pada 1 minggu yang lalu, saya dipercaya untuk menjadi panitia pelatihan Deep Learning di Cianjur menuju Indonesia Emas yang diselenggarakan oleh Smart Gain Edu. Karena aktivitas saya tersebut, yang terbiasa saya mengatur waktu dan menjaga komitmen secara profesional. Ada 2 proyek yang paling menarik dan berkesan untuk saya. Yang pertama, pada saat saya magang di Telkom Corporate University, di mana saya sebagai Project Management untuk Capability Analyst Telkom dan Capability Analyst Pentahelix. Pada proyek CAT, proyek yang paling berkesan adalah pada saat pelatihan decision making. Saya bertugas untuk menyusun dokumen yang akan diinput ke dalam learning management system dan membantu supervisor dalam menyusun materi yang akan disampaikan pada saat pelatihan dan juga dokumentasi pada saat pelatihan. Pelatihan berjalan dengan lancar dan mendapatkan feedback yang sangat positif dari para peserta. Pada bagian Capability Analyst Pentahelix, saya dipercaya untuk mengelola kegiatan benchmarking eksternal dari institusi pendidikan. Benchmarking yang paling berkesan untuk saya yaitu pada saat kunjungan dari para petinggi Universitas Bina Nusantara atau BINUS, saya bertugas untuk membuat input grid, menyusun draft NDA, dan dipercaya untuk menjadi MC pada pelaksanaan kunjungan. Acara berjalan dengan lancar dan mendapatkan feedback yang sangat positif dan sangat baik dari para petinggi BINUS, terutama dari Rektor BINUS. Proyek yang kedua yang paling berkesan untuk saya yaitu pada saat saya terpilih menjadi mahasiswa yang termasuk dalam kelompok pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari Kemendikbudristek bersama para dosen tahun 2024 selama 7 bulan. Saya bertugas sebagai administrasi untuk pembuatan proposal, laporan, dan jurnal pengabdian.
Kelompok kami berhasil memperdayakan kelompok wanita tani melalui pelatihan pengolahan hasil pertanian, dari mulai bercocok tanam sampai panen, pengemasan produk, dan strategi pemasaran digital sederhana sampai saat ini. Kendala terbesar saya adalah dalam mengatur jadwal pengabdian dan juga magang, karena pada saat itu dilaksanakan secara bersamaan. Namun saya belajar untuk menyusun timeline kerja yang realistis dan fleksibel, sehingga hasil akhir kedua proyek itu berjalan dengan lancar, dibuktikan dengan nilai MSIB saya yang sangat memuaskan, dan proyek kedua yang berdampak langsung pada kesejahteraan kelompok binaan di Desa Pasir Biru, Sumedang. Proyek dan pengalaman inilah yang memperkuat keyakinan saya bahwa kontribusi nyata dan bentuk yang paling bermakna. Berikut tools yang saya kuasai yang mendukung berbagai aktivitas saya. Yang pertama yaitu ada Microsoft Office dan Google Workspace 9/10 yang digunakan secara rutin untuk menyusun laporan, membuat presentasi, pengelolaan data, pelatihan, dan kolaborasi antar unit. Yang kedua itu ada SPSS 9/10 digunakan untuk menganalisis data pada tugas akhir saya. Nah, yang ketiga yaitu ada Learning Management System atau LMS, dan Privy yang digunakan untuk input data pelatihan pada saat magang dan dokumentasi legal. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu Data Engineering Tools, Tableau dan Talent, itu 8/10 saya gunakan saat mengikuti program MSIB 5 di Data Engineering. Yang selanjutnya itu Canva dan CapCut, 9/10 saya gunakan untuk desain visual dan editing konten. Yang selanjutnya itu ChatGPT dan AI Tools 9/10 yang saya aktif gunakan untuk riset, perencanaan, dan efisiensi kerja administrasi. Saya percaya bahwa proses belajar terbaik adalah ketika kita terjun langsung dan memberikan dampak yang nyata. Karena itu, saya sangat antusias untuk bergabung di Didistar Internship Telkom Indonesia. Saya siap tumbuh bersama Telkom Indonesia, berkontribusi dengan semangat, profesionalitas, dan semangat kolaboratif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.